warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, masih memberikan banyak nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini, pada bulan Ramadan ini, kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Betapa banyak saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang kemarin masih bersama kita bisa berpuasa bersama, bisa berbuka bersama, bisa sholat tarawih bersama. Akan tetapi saat ini mereka sudah pergi meninggalkan kita. Mereka sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan pada kita, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, mana yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat. Ya. Jadi kita tidak mudah ternyata, sehingga Allah mengatakan bersabarlah untuk meminta keluarga kita untuk sholat. Tidak semuanya mudah. Ya. Ada juga yang sulit keluarga kita. Sudah sholat, tetapi banyak sekali yang bolong. Sudah sholat, tetapi waktunya sangat lambat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, di dalam Al-Quran juga dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, qu anfusakum wa ahlikum naron. Jadi kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menjaga keluarga kita, menjaga dari api neraka, wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, ya, kita sebagai orang tua tentu mempunyai kewajiban untuk menjaga anak-anak kita agar bisa menjadi anak yang soleh, agar bisa menjadi anak kebanggaan orang tua, agar anak yang bisa berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah, tentunya untuk menjaga agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh, anak yang bertanggung jawab, tentu tidak mudah, saudara.
Jadi kita terutama adalah masalah agama kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum abna'a sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika usia 9 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a asrin. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pukullah mereka ketika sudah berusia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkanlah tempat tidurnya. Rawahu Abu Dawud. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahullah. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW sudah menjelaskan kepada kita agar kita itu mulai memerintahkan anak kita untuk sholat ketika sudah berumur 9 tahun. Tentu kita memberi contoh sejak kecil. Sejak dia mulai bayi, sejak mulai berjalan, kita beri contoh bagaimana cara sholat. Kita ajak sholat. Nah, begitu umurnya 9 tahun itu sudah harus. Begitu umurnya 10 tahun wajib. Kenapa di sini jelaskan? Wadribu hum 'alaiha wa hum abna'a asrin. Ketika dia berumur 10 tahun. Ini pentingnya pendidikan sholat untuk anak-anak kita. Tentunya ketika kita melaksanakan perintah Allah ini, yaitu memerintahkan agar anak kita mau sholat, sedangkan ketika umur 10 tahun diperintah untuk memukul anak kita, tentu memukulnya di tempat-tempat yang tidak membahayakan anak kita. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi ketika 10 tahun kita diperintah untuk memukul, tetapi memukul yang tidak membahayakan anak. Kemudian juga kita diperintahkan wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan kamar tidur mereka. Nah, ketika 10 tahun anak sudah mulai mengerti banyak hal. Oleh sebab itulah kita diperintahkan agar anak kita itu mulai mandiri, mulai bisa berpikir sendiri, sehingga anak itu sudah mulai harus dipisahkan tempat tidurnya. Kenapa? Karena orang tua punya hal yang dilakukan dengan suami istri yang tidak diperbolehkan diketahui oleh anak. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi pendidikan sholat ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan untuk memukul anak. Tentu memukul di tempat yang tidak membahayakan anak. Inilah sedikit apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa, anak yang akan membahagiakan orang tuanya, anak yang akan menjadi kebanggaan kita ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang justru sekarang menjadi tren. Wah, sekolah di mana pesantren itu tren, kan tren. Kalau nggak sekolah itu tren. Nggak gaul kalau nggak pesantren.